Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang kita baca seperti yang dinyatakan dan dituliskan Rasul Yohanes berdasarkan inspirasi Roh Kudus, memberikan kepada kita beberapa pengajaran penting. Yang pertama, sekali lagi Rasul Yohanes memperkenalkan dan menyatakan siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, firman yang menyatakan diri, yang hadir dalam sejarah, yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui firman kebenaran, melalui hamba-hamba Tuhan yang menuliskan setiap kitab dari Kejadian sampai Wahyu untuk menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, berkaitan dengan kesaksian, sebuah pernyataan yang penting dalam menunjuk atau memberikan bimbingan kepada kita tentang fakta dan data kebenaran. Kesaksian yang diungkapkan ini dimaksud pada pribadi dan karya Kristus, baik sebelum inkarnasi atau bisa disebut pra-inkarnasi, atau bahkan lebih jauh lagi sebelum ada di dalam sejarah manusia dari kekal sampai kekal, sampai pada keberadaannya di bumi ini dalam sejarah penebusan. Kesaksian ini mengalir, tertulis, diproklamasikan, dan diulangi penjelasannya dari kebenaran Alkitab. Dan kita yang membaca, memperhatikan, mencermati kesaksian keberadaan Yesus Kristus, karyanya dan segala karakternya melalui kebenaran firman yang tertulis. Karena ada kesaksian yang dinyatakan oleh para nabi, para rasul, para murid, menunjuk kepada Kristus. Kesaksian yang dimaksud di sini adalah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kalau kita menelusuri dalam Perjanjian Baru, kita menemukan setidaknya 3 momen kesaksian yang menunjuk kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Kesaksian sebelum Maria mengandung dari Roh Kudus, malaikat, Roh Tuhan berbicara kepada Maria dan Yusuf bahwa anak yang dikandung adalah dari Allah, anak Allah, juru selamat dunia. Selanjutnya, ketika Tuhan hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada Matius pasal 3 atau pada Markus pasal 1 dan seterusnya, dari surga dinyatakan oleh Bapa bahwa dia adalah anak yang dikasihinya. Yang berikutnya, ketika
pada waktu menjelang penderitaan dan kematiannya di atas bukit atau di atas gunung bersama 3 murid yang dekat dengannya, Yohanes, Yakobus, Petrus. Tuhan Yesus menghadapi atau mengalami transfigurasi dan bertemu dengan atau berada bersama dengan Musa dan Elia. Musa mewakili seluruh nabi perjanjian lama dan Elia mewakili nabi yang menegakkan nama Yahweh di tengah-tengah dunia yang melakukan satu tindakan penyembahan kepada berhala. Dalam pertemuan yang secara samar-samar dikenal atau diketahui oleh Yohanes, Yakobus, Petrus, dinyatakan oleh Allah bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang dikasihinya. Demikian juga ketika Yesus di tengah-tengah penderitaannya, bahkan di dalam kondisi menjelang kematian di Taman Getsemani, di dalam pergumulannya mendoakan cawan yang diminum atau tidak diminumnya, dan dia menyatakan bahwa dia meminum cawan itu, dan bersama dengan itu juga ada murid yang ikut di dalam doa di Taman Getsemani. Dan mereka menyaksikan bagaimana dari surga, dari Allah, suara yang terdengar bahwa Yesus adalah anak Allah. Kesaksian seperti ini menjadi ingatan bagi para murid, para pengikut Kristus, dan itulah yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes pada ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kalau kita bandingkan, memang suara Tuhan yang dinyatakan di dalam tulisan atau inspirasi verbal dari Roh Kudus, keduanya saling melengkapi dan menguatkan, meneguhkan iman tentang kesaksian mengenai anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itulah pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga, ini berkaitan dengan orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus yang menunjukkan kepercayaannya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal. Kita yang percaya karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Kristus dan gerakan kekuatan dari Roh Kudus, menyatakan iman kita, menyaksikan keyakinan kita kepada dunia di hadapan Allah, maka kita yang dikaruniakan kemampuan itu, sesungguhnya kita telah menyatakan hidup yang kekal di dalam hidup kita. Karena siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan menerima kesaksian dari Allah dan menikmati anugerah yang khusus, maka dikatakan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dalam kesaksian itu ada janji Tuhan, ada karunia yang Tuhan berikan, yaitu hidup yang bukan sekedar hidup seperti hidup natural, tetapi hidup yang sifatnya kekal seperti kehidupan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, anak Allah yang inkarnasi, yang menyatakan kemenangan atas maut, dosa, dan iblis, kehidupan yang kekal yang dikaruniakan Allah di dalam Kristus. Dengan 3 pembelajaran tersebut, maka kita mendapatkan semakin mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus secara pribadi dan semakin lengkap, melengkapi apa yang sudah kita pelajari dari ayat 1 sampai 5 yang menyatakan dengan tegas bahwa Yesus Kristus, Yesus anak Allah yang memerintah, dan Yesus yang mengalahkan dunia. Sekarang bagian yang berikutnya inilah yang semakin meneguhkan keimanan kita. Lalu kalau kita sudah belajar dan sudah mengerti apa yang teks Alkitab ini ajarkan kepada kita, apa implikasinya untuk kerohanian kita? Pertama, kita semakin memiliki dasar yang teguh bahwa keyakinan kita bukan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi kita, tapi berdasarkan kesaksian Roh Kudus, kesaksian firman Tuhan,
kesaksian dirinya Allah sendiri. Sehingga dengan demikian, ketika kita mau menyatakan keimanan kita kepada dunia, kita bukan goyah dan goncang. Ketika dunia mengajak, menarik diri kita keluar dari kesaksian itu, kita mendapatkan kemantapan bahwa apa yang kita yakini, kredo yang kita nyatakan adalah benar, bukan dusta. Karena kita tahu prinsipnya, 2-3 orang yang bersaksi tentang fakta dan data adalah kebenaran. Implikasi yang kedua adalah kita makin berani untuk menyatakan yang benar, karena kita bukan keturunan pendusta. Kita tidak mau berpura-pura percaya atau berpura-pura toleransi dan kompromi karena ketakutan, ancaman, gangguan. Tapi dengan satu kemantapan iman, kita berani menyaksikan bahwa memang Yesus Kristus anak Allah dan tinggal diam di dalam diri kita, dan kesaksiannya itu yang meneguhkan iman kita. Kita tidak takut, tidak ragu, tidak khawatir. Itu implikasi yang kedua. Implikasi yang ketiga adalah jaminan hidup yang kekal. Ini menjadikan harapan itu bukan sekedar janji kosong dan hampa, tapi kepastian bahwa kita memiliki hidup. Bagaimana mungkin kita memiliki hidup padahal kita tahu ada masa di mana kita akan mengakhiri hidup di bumi, tapi kita sadari bahwa hidup ini tidak berhenti di bumi ini saja. Bahwa masa waktu hidup kita memang mengenakan tubuh ini ada batasnya, tetapi hidup kita tidak berhenti di dalam konteks historis sejarah umat manusia di bumi. Bisa jadi kita hidup sampai 100 tahun, tetapi tidak berhenti di 100 tahun, karena kita memiliki kepastian atau jaminan hidup kekal untuk selamanya. Dengan 3 implikasi ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan, yang pertama, jangan bimbang dan ragu untuk terus menggali temukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kita mengenal Bapa, kita mengenal Firman, kita mengenal Roh Kudus. Dan melalui firman Tuhan yang tertulis, kita menelusuri pribadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus, karyanya, karakternya, dan kemauannya untuk kita lakukan. Jadi penerapannya kita baca terus firman Tuhan. Kita lakukan terus kehendaknya. Yang kedua, kita perlu untuk menunjuk kepada dunia siapa yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Dan jangan ikut-ikutan kompromi atau toleransi demi kenyamanan diri. Tapi kita berani menunjukkan kesaksian yang sejati. Dan yang terakhir, karena kita sudah jaminan memiliki hidup, maka implementasinya nggak usah khawatir lagi kita akan hidup di bumi ini. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, apapun itu, tidak perlu kita khawatirkan. Toh, apa yang kita cari, capai, dan terima selama hidup di bumi tidak akan bersifat kekal. Namun, kita mengarahkan hidup kita hanya kepada kehidupan kekal yang disediakan Allah di dalam Kristus. Kiranya dengan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk semakin memuji memuliakan Allah di dalam Kristus oleh Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.